Dalam hidup, kita semua berjalan membawa cerita. Ada yang tampak utuh, ada yang berserakan. Ada hari-hari ketika langkah kita ringan seperti tarian di pagi hari. Dan ada pula saat-saat ketika kaki terasa seperti tertambat di dasar samudra. Namun di balik semua itu, selalu ada satu benang halus yang tak pernah benar-benar putus. Sebuah percikan kecil dari dalam, yang kadang berbisik lirih di tengah keramaian, kadang berteriak di tengah keheningan. Buku ini bukanlah peta yang menunjukkan kemana harus pergi. Ia adalah lentera kecil di tanganmu, menyorotkan cahaya ke dalam labirin batin yang sering kita hindari. Bukan karena kita tak ingin tahu, tapi karena kita takut dengan apa yang mungkin kita temukan. Luka yang belum sembuh, mimpi yang kita kubur hidup-hidup, atau keberanian yang lama tertidur. Percikan batin adalah perjalanan untuk menyalakan kembali cahaya itu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Setiap bab dirancang bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Seperti sahabat lama yang duduk bersamamu di bawah langit malam, buku ini mengajakmu berbicara tentang rintangan, tentang kejatuhan, tentang bangkit, tentang cinta yang kita lupa berikan pada diri sendiri, tentang momen-momen kecil yang tampak biasa, namun ternyata menyimpan benih kebangkitan yang luar biasa. Jika hidup adalah perjalanan pulang menuju diri, maka mari kita mulai dengan langkah pertama, menyadari bahwa mungkin segala luka dan kehilangan yang pernah terjadi bukanlah akhir, melainkan undangan untuk menyalakan kembali cahaya yang sempat meredup. Siapkah kamu melangkah lebih dalam, menyalakan kembali percikan itu? Bab 1. Kebangkitan inspirasi. Kadang hidup terasa seperti panggung besar dengan jadwal padat yang tak memberi kita waktu untuk sekadar menarik napas. Kita bangun, bekerja, bertemu orang, memadamkan api di sana-sini, lalu tidur dengan kepala penuh pikiran. Dalam kesibukan itu, sesuatu yang penting mulai pelan-pelan terabaikan. Suara hati. Bukan karena kita tak ingin mendengarnya, tapi karena ia terlalu lembut untuk bersaing dengan riuhnya dunia. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang memanggil, tapi tak bisa kau jelaskan? Seperti bayangan samar yang menari di sudut mata, atau perasaan bahwa ada hal besar yang menantimu, tapi kamu terlalu sibuk untuk benar-benar duduk dan mendengarkannya. Suara itu bukan dari luar. Ia berasal dari tempat yang lebih dalam. Dari diri sejati yang tahu bahwa hidup bukan hanya tentang rutinitas, tapi tentang makna. Ironisnya, semakin kita mengejar kecepatan, semakin kita kehilangan arah. Kita menjadi mahir melakukan banyak hal, namun pelan-pelan lupa mengapa kita melakukannya. Disinilah bisikan itu muncul, lembut. Kadang dalam bentuk kejenuhan yang tak terjelaskan, kadang melalui mimpi-mimpi kecil yang kembali hadir saat kita hampir menyerah. Itu adalah suara dari percikan batin yang masih menyala, meski nyaris padam. Kita hidup dalam paradoks, mencari kenyamanan tapi merindukan petualangan. Kita ingin stabilitas, tapi juga ingin sesuatu yang mengguncang hati. Kita menjalani rutinitas demi keamanan, namun di sudut jiwa ada impian yang menjerit ingin hidup. Apa yang salah dengan rutinitas? Tidak ada. Tapi jika rutinitas mengubur impian, maka perlahan hidup kehilangan warna. Kita menjadi seperti lukisan yang belum selesai. Tampak rapi, tapi hampa. Paradoks ini bukan untuk disesali. Justru disinilah kita diundang untuk jujur pada diri sendiri. Apakah hidup yang kita jalani benar-benar milik kita, atau hanya hasil dari kebiasaan dan ekspektasi orang lain? Saat kita mulai mempertanyakan itu, kebangkitan pun dimulai. Tak perlu drastis. Terkadang cukup dengan menyempatkan diri menulis puisi yang tak akan dipublikasikan, atau melukis meski tak ada yang menilai. Impian tidak mati. Ia hanya menunggu untuk disentuh kembali. Setiap manusia lahir dengan api. Api ini bukan milik para seniman saja, tapi milik semua orang yang pernah bermimpi. Sayangnya, dunia kadang lebih sibuk mengajari kita cara berhasil daripada cara hidup. Kita belajar cara menjual, cara bertahan, cara bertumbuh. Tapi tidak diajari cara mendengarkan hasrat terdalam kita sendiri. Api kreativitas padam bukan karena kita tak berbakat, tapi karena kita kelelahan. Kita terlalu sibuk membandingkan diri, terlalu takut gagal, terlalu terobsesi pada hasil. Padahal, kreativitas sejati tak selalu hadir dalam bentuk karya besar.
Ia bisa berupa cara kita meracik kopi, cara kita memecahkan masalah, atau cara kita tertawa di tengah kesulitan. Saat kita menghidupkan kembali keingintahuan dan keberanian untuk mencoba, meski hasilnya tak sempurna, saat itulah api itu mulai menyala lagi. Setiap kebangkitan dimulai dari satu momen sederhana, kesadaran. Kadang datang saat kita duduk sendiri di malam sunyi, kadang setelah kehilangan besar, atau malah dari pertanyaan acak di tengah macet. Tapi satu hal pasti, jiwa kita tahu kapan saatnya bangkit. Momen ini bukan ledakan besar. Ia seperti embun yang jatuh diam-diam, namun mengubah seluruh musim. Mungkin kamu pernah mengalaminya, ketika mendadak menyadari bahwa kamu sudah terlalu lama menunda sesuatu yang penting. Atau ketika kamu merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan, seolah semesta sedang berkata, sekarang saatnya. Kebangkitan bukan berarti langsung tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ia adalah titik balik, dari bertahan menjadi bergerak, dari bertanya menjadi mendengar, dari hanya hidup menjadi hidup dengan kesadaran. Setelah kita mulai bangkit, tantangan tak serta-merta hilang. Justru, rintangan bisa semakin nyata. Tapi perbedaannya, kita kini melihatnya dengan mata yang berbeda. Bukan lagi sebagai penghalang, tapi sebagai bahan bakar. Kita mulai memahami bahwa rasa sakit tak selalu buruk. Ia bisa menjadi sumber kekuatan jika kita bersedia menatapnya. Mengubah rintangan menjadi bahan bakar bukan tentang menyangkal kesulitan, tapi tentang mengubah cara kita meresponsnya. Seperti batu yang mengasah pedang, setiap luka bisa memperhalus jiwa. Seperti tekanan yang membentuk berlian, setiap cobaan bisa memunculkan versi terbaik dari diri kita, jika kita mengizinkannya. Kebangkitan inspirasi bukanlah proses instan. Ia seperti fajar yang datang perlahan, menyibak gelap dengan lembut. Kadang kita merasa tersesat dulu, sebelum sadar bahwa kita sebenarnya sedang diarahkan. Tapi, satu hal pasti, di balik semua keheningan, kegagalan, dan rasa jenuh, ada percikan kecil yang menunggu untuk dinyalakan. Dan jika kamu membaca ini, mungkin itu tandanya. Percikan itu mulai menyala lagi. Jangan buru-buru menjadikannya api besar. Cukup jaga ia tetap hidup, beri ia ruang, dan percayalah, cahaya kecil pun bisa menerangi kegelapan yang luas. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Karena sesungguhnya, bukan dunia yang butuh lebih banyak bintang, tapi kita yang perlu mengingat bahwa kita pun bisa menjadi cahaya. Bab 2. Pemberontakan dalam keterpurukan. Tak semua pemberontakan lahir dari kemarahan. Ada pemberontakan yang lahir dari harapan. Ada juga yang muncul dari diam, dari luka yang tidak ingin diwariskan, dari jiwa yang sudah terlalu lama terkungkung dalam batas yang bukan miliknya. Pemberontakan sejati bukan sekadar melawan, tapi memilih arah lain ketika dunia menyerukan untuk menyerah. Ia bukan tentang membakar semuanya, tapi tentang menyalakan satu cahaya kecil ketika semuanya tampak gelap. Kita sering keliru mengira bahwa untuk berubah, kita harus marah. Bahwa untuk membebaskan diri, kita harus menghancurkan semua yang pernah menahan kita. Padahal, pemberontakan paling murni justru lahir dari cinta. Pada hidup, pada diri, dan pada kemungkinan yang belum tergali. Memberontak bukan berarti membenci masa lalu, orang lain, atau keadaan. Tapi tentang berani berkata, aku tidak akan hidup seperti ini selamanya. Seni memberontak tanpa kebencian adalah seni berdiri dengan damai. Ini bukan pemberontakan yang berteriak, tapi yang tenang dan kukuh. Seperti pohon yang tumbuh di antara beton, atau bunga yang tetap mekar di musim dingin. Ia tidak membenci tanah tempatnya tumbuh, tapi tahu bahwa ia ditakdirkan untuk lebih dari sekadar bertahan. Kegagalan adalah tempat paling jujur untuk bertemu diri sendiri. Di sana semua topeng jatuh, di sana semua pencitraan tak berguna. Hanya ada kamu dan kenyataan yang tak selalu sesuai rencana. Tapi justru dari tempat itulah banyak hal dimulai. Kegagalan bukan akhir cerita. Ia adalah pembuka bab yang belum kamu tulis. Banyak orang takut gagal karena menganggapnya aib. Padahal, kegagalan adalah guru yang paling sabar dan setia. Ia mungkin tak menyenangkan, tapi selalu jujur. Ia menunjukkan siapa dirimu, dan sejauh apa kamu bersedia melangkah untuk sesuatu yang kamu percaya. Ketika kamu mengubah cara memandang kegagalan, kamu akan menyadari bahwa setiap kejatuhan membawa pelajaran yang tak bisa dibeli dengan keberhasilan.
Bukan hanya itu, kegagalan adalah bensin bagi jiwa yang lapar. Ia menyalakan bara dalam hati, membakar keraguan, dan memberi alasan untuk bangkit lagi. Kadang, yang kamu butuhkan bukan jalan mulus, tapi batu besar yang membuatmu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini masih arah yang aku pilih dengan sadar? Dunia senang yang seragam. Ia memuji yang aman, yang wajar, yang normal. Tapi jiwa yang hidup tak akan puas dengan itu. Ada semacam rasa gatal dalam diri mereka yang tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk lebih. Bukan karena merasa lebih baik dari yang lain, tapi karena sadar, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani setengah hati. Menolak untuk menjadi biasa bukan berarti menjadi terkenal, kaya, atau spektakuler. Tapi berarti hidup dengan sepenuh jiwa, tidak berjalan setengah langkah, tidak mencintai setengah hati. Ini tentang menulis kisahmu sendiri, meski tak ada yang membaca. Tentang menjadi diri sendiri, meski dunia lebih suka salinan. Kadang, untuk menjadi luar biasa, kamu hanya perlu satu keputusan. Tidak menyerah ketika semua orang bilang kamu harusnya berhenti. Keberanian itu, kecil tapi kokoh, adalah bentuk pemberontakan yang paling elegan. Mimpi adalah hal paling pribadi yang kita miliki, dan karena itu, ia paling mudah dilukai. Dunia punya cara khas mengecilkan impian, lewat candaan sinis, saran yang dibungkus kekhawatiran, atau tatapan yang berkata, "Kamu siapa, berani-beraninya bermimpi setinggi itu?" Dan di titik itulah kamu diuji. Apakah kamu akan menyimpan mimpimu di laci dan melanjutkan hidup seperti biasa? Ataukah kamu akan tetap memeluknya, meski dengan tangan gemetar? Dunia menertawakan hal-hal yang belum dimengerti, tapi sejarah penuh dengan nama-nama yang dulu ditertawakan dan kini dikenang. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Cukup terus berjalan, karena mimpi sejati tidak perlu disetujui orang lain untuk menjadi nyata. Setiap kali kamu memilih mimpimu, meski sendirian, kamu sedang memberontak. Bukan untuk membuktikan mereka salah, tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu layak mengejarnya. Ada satu hal yang tak banyak orang sadari, kegagalan punya estetika. Ia tidak selalu hitam dan kelabu. Kadang ia seperti lukisan surrealis yang kacau tapi memukau. Jika kamu cukup berani untuk menatapnya tanpa penilaian, kamu akan melihat bahwa kegagalan menyimpan keindahan yang halus, karena di sanalah kamu menjadi manusia sepenuhnya. Dalam kegagalan, kamu belajar mengasihi dirimu sendiri tanpa syarat. Kamu belajar bahwa tak apa menjadi tidak sempurna. Kamu belajar membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya bayangan ekspektasi. Bahkan, kamu mungkin menemukan sisi dirimu yang tak pernah muncul saat semuanya berjalan baik-baik saja. Keindahan dalam kegagalan bukan terletak pada luka, tapi pada bagaimana kamu menjahitnya. Pada bagaimana kamu bangkit dengan hati yang lebih lembut dan pandangan yang lebih jernih. Dan pada akhirnya, kamu akan tahu, keberanianmu untuk tetap bermimpi setelah gagal, itulah yang membuatmu istimewa. Pemberontakan tidak selalu berbentuk teriakan atau pelampiasan. Kadang ia hadir dalam langkah kecil menuju cahaya saat semua terasa gelap. Dalam pilihan untuk tetap menulis ketika tak ada yang membaca. Dalam keputusan untuk tetap mencintai hidup, bahkan ketika ia tak berjalan sesuai rencana. Dalam keterpurukan, kamu menemukan bahwa batas bukan selalu dinding. Kadang ia adalah pintu. Dan jika kamu cukup berani untuk mendorongnya, kamu akan melihat bahwa di balik luka, ada ruang baru yang menunggu untuk dijelajahi. Bab ini bukan ajakan untuk melawan dunia, tapi undangan untuk kembali ke inti dirimu. Untuk bangkit bukan karena dendam, tapi karena cinta. Untuk memberontak bukan untuk melukai, tapi untuk hidup dengan utuh. Dan siapa tahu, mungkin dari puing-puing kegagalanmu akan tumbuh taman kecil yang tak pernah kamu bayangkan. Bab 3. Keheningan di tengah kekacauan. Di dunia yang gemuruh, penuh notifikasi, tekanan, dan ekspektasi, keheningan sering disalahartikan sebagai kekosongan. Padahal, justru di tengah hiruk-pikuk itulah, keheningan bisa menjadi satu-satunya tempat untuk bernapas. Ia bukan pelarian dari kehidupan, tapi pintu masuk ke dalamnya. Dan di balik keheningan itu, tersimpan suara yang selama ini kamu cari, suaramu sendiri.
Aneh ya, kadang kita bisa bicara berjam-jam dengan orang lain, tapi tak pernah benar-benar mendengarkan isi hati kita sendiri. Kita mengikuti ritme dunia, mencoba menjadi versi terbaik menurut standar luar, tapi lupa bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Diam itu tidak kosong. Ia adalah ruang suci tempat intuisi berbicara, tempat kejujuran lahir tanpa topeng, dan tempat jiwa berani muncul tanpa takut dihakimi. Saat kamu berani duduk dalam diam, tanpa distraksi, tanpa validasi, kamu mungkin akan terkejut. Ternyata ada bagian dari dirimu yang sudah lama ingin didengar. Suara dalam diam bukan selalu petunjuk besar atau jawaban instan. Kadang ia hadir sebagai bisikan lembut. Istirahatlah, atau coba sekali lagi. Tapi bisikan itu bisa mengubah arah seluruh hidupmu, jika kamu cukup tenang untuk mendengarnya. Di tengah kecepatan hidup, refleksi sering dianggap tidak produktif. Tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Refleksi bukan tentang menyesali atau mengulang masa lalu, tapi tentang menyerap maknanya agar langkah ke depan lebih sadar. Seperti cermin yang jernih, refleksi memungkinkan kita melihat diri tanpa ilusi. Ia menunjukkan luka yang belum sembuh, harapan yang terlupakan, dan kebijaksanaan yang sudah ada tapi tak pernah kita sadari. Tanpa refleksi, kita mudah terjebak dalam pola yang sama, berjalan cepat tapi tak tahu kemana. Refleksi bukan berarti kamu berhenti. Ia seperti berhenti sejenak di jalan setapak untuk memastikan kamu tidak tersesat. Karena kadang, yang kamu butuhkan bukan gas lebih dalam, tapi arah yang lebih jujur. Setiap orang punya luka, tapi tidak semua orang tahu bahwa luka bisa menjadi ladang kreativitas. Bahwa di balik setiap air mata, ada benih cerita. Dan di balik setiap kecewa, ada warna yang belum dituangkan ke dalam kanvas kehidupan. Karya terbaik seringkali lahir dari rasa sakit yang terolah dengan cinta. Ia bukan luapan amarah, tapi penyulingan emosi menjadi bentuk yang bisa disentuh orang lain. Sebuah puisi, lukisan, musik, tulisan, atau bahkan senyum yang tulus. Luka yang diolah bukan hanya sembuh, tapi berubah menjadi kekuatan yang bisa menyembuhkan juga orang lain. Mengolah luka bukan berarti pura-pura bahagia, tapi menerima bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan manusiawi, lalu memilih untuk tidak menguburnya, melainkan merayakannya sebagai bagian dari pertumbuhan. Kadang, saat kepala terlalu penuh, alam adalah satu-satunya tempat yang bisa memeluk tanpa banyak tanya. Langit tak pernah menuntutmu untuk menjadi sempurna. Laut tak peduli CV-mu apa. Hutan tak pernah membandingkan langkahmu dengan orang lain. Mereka hanya ada, dan dengan keberadaan itu saja, mereka mengajarkan banyak hal. Duduk di bawah pohon, mendengarkan gemerisik daun, menyaksikan matahari terbit. Itu bukan kegiatan remeh. Itu adalah meditasi yang paling alami. Karena alam tak pernah terburu-buru, tapi selalu tiba pada waktunya. Ia mengajarkan sabar, hadir, dan cukup. Ketika kamu belajar dari alam, kamu mulai sadar. Hidup ini bukan tentang mengejar sebanyak-banyaknya, tapi tentang hadir sepenuh-penuhnya. Tentang menyelaraskan ritme dalam dan luar, sampai kamu bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan. Hidup ini penuh paradoks. Kita ingin mandiri, tapi juga ingin ditemani. Kita butuh keheningan, tapi takut kesepian. Kita ingin kuat, tapi tak ingin kehilangan kelembutan. Dan itu semua sah-sah saja. Hidup bukan soal memilih satu sisi dan menolak sisi lain, tapi tentang menerima bahwa semua sisi itu bagian dari kita. Bahwa kita bisa kuat dan rapuh sekaligus, bahwa kamu bisa bangkit sambil tetap membawa air mata. Harmoni bukan berarti semuanya seragam, tapi bagaimana berbagai nada bisa saling melengkapi dalam satu simfoni. Ketika kamu berdamai dengan kontradiksi dalam dirimu, kamu akan merasakan kelapangan yang sebelumnya tertutup oleh standar dan ekspektasi. Kamu tidak lagi terjebak dalam harus ini atau itu. Kamu cukup menjadi. Di tengah kekacauan dunia, keheningan bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang tersembunyi, namun sangat nyata. Ia mengajarkan kita mendengar, memahami, dan mencipta, bukan karena tekanan luar, tapi karena panggilan dari dalam. Bab ini bukan ajakan untuk menarik diri dari dunia, tapi untuk masuk lebih dalam ke inti keberadaan. Untuk menemukan ruang tenang di dalam diri, yang bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi. Karena saat dunia makin bising, mereka yang bisa tenang
akan menjadi pusat gravitasi baru. Dan saat kamu belajar diam di tengah ributnya dunia, kamu tak hanya menemukan kedamaian, kamu menemukan dirimu. Bab 4. Jejak-jejak yang hilang. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa seperti sedang berjalan tanpa peta, melangkah tapi tidak tahu kemana. Di jalan itu, kita mungkin tersandung oleh kenangan, dihantui oleh masa lalu, atau bahkan merasa kehilangan arah. Tapi siapa bilang jejak yang hilang tak bisa menjadi petunjuk baru? Terkadang, yang kita butuhkan bukan menemukan sesuatu yang baru, tapi berani menoleh ke belakang dengan mata yang berbeda. Masa lalu seringkali terasa seperti kota tua yang ditinggalkan. Ada bagian yang runtuh, berdebu, dan tampaknya tak layak dikunjungi lagi. Tapi jika kamu berjalan perlahan melaluinya, mungkin kamu akan menemukan reruntuhan yang menyimpan pelajaran. Bukan untuk disesali, tapi untuk dihargai. Setiap kegagalan, kehilangan, atau luka, mereka adalah batu bata dari bangunan pengalaman. Tanpa itu semua, kamu tak akan menjadi dirimu yang hari ini. Dan kadang, justru dari retakan itulah cahaya bisa masuk. Menyusuri masa lalu bukan berarti hidup di dalamnya. Ini bukan tentang menghidupkan kembali rasa sakit, tapi mengakui bahwa ia pernah ada dan bahwa kamu bisa bertumbuh karenanya. Banyak orang takut pada kesendirian, seolah-olah itu adalah tanda bahwa ada yang salah dengan hidup kita. Tapi siapa bilang kesendirian bukan hukuman, melainkan ruang. Ruang untuk mengenal diri tanpa topeng, tanpa interupsi, tanpa tuntutan untuk jadi siapapun kecuali diri sendiri. Kesendirian yang disadari bisa menjadi pembebasan. Disitulah kamu belajar bahwa dirimu sendiri cukup, bahwa kamu bisa duduk di tengah sunyi dan tetap merasa utuh, bahwa kamu tak perlu terus dikelilingi orang untuk merasa berharga. Ironisnya, saat kamu merasa paling sendiri, justru saat itu kamu punya kesempatan terbesar untuk benar-benar terhubung, bukan dengan orang lain, tapi dengan jiwamu sendiri. Dulu kamu punya mimpi. Beberapa berhasil kamu raih, sebagian lain terlupa, atau terpaksa kamu tinggalkan di pinggir jalan karena realitas menuntut. Tapi mimpi itu tidak mati, ia hanya menunggu kamu kembali. Seperti mengumpulkan pecahan kaca, kamu mulai mengingat satu persatu, keinginan masa kecil, hasrat yang dulu membuatmu berbinar, ide-ide yang sempat kamu tulis, tapi tak pernah kamu jalankan. Dan meski pecah, mereka masih bisa disusun kembali. Mungkin bentuknya tak lagi sama, tapi justru disitulah keindahannya. Kita sering berpikir bahwa mimpi harus utuh dan besar. Padahal, terkadang satu pecahan kecil yang kamu genggam dengan sepenuh hati bisa menyalakan cahaya lebih terang dari 1000 impian yang tak pernah disentuh. Kenangan itu seperti tinta yang menempel di lembar hidup kita. Ada yang membuat kita tersenyum, ada juga yang masih terasa perih. Tapi ingat, kenangan bukan penjara. Ia adalah bahan mentah yang bisa kita olah, ubah, dan arahkan ke masa depan yang lebih bijaksana. Apa yang kamu alami dulu tak menentukan masa depanmu, tapi cara kamu memaknainya. Itulah yang membentuk langkah ke depan. Kamu bisa memilih untuk melihat masa lalu sebagai beban, atau sebagai pelatihan jiwa yang luar biasa. Jangan takut untuk membawa kenangan dalam perjalananmu, tapi jangan biarkan mereka menyetir kemudimu. Letakkan mereka di kursi belakang, izinkan mereka jadi penumpang yang diam. Karena arah hidupmu kini ditentukan oleh kesadaranmu hari ini. Beberapa bagian dari dirimu harus mati agar bagian lain bisa lahir, dan tidak apa-apa. Kadang yang perlu mati adalah ekspektasi, identitas lama, atau versi diri yang kamu bangun demi menyenangkan orang lain. Kematian dalam hidup bukan akhir, ia adalah transisi, ruang suci antara yang lama dan yang akan datang. Banyak orang takut pada kata akhir. Tapi akhir adalah sahabat dari awal. Sama seperti daun yang gugur agar pohon bisa tumbuh baru, atau malam yang datang agar fajar bisa menyapa. Ketika kamu berani membiarkan sesuatu berakhir, kamu memberi tempat untuk sesuatu yang lebih sejati hadir. Dan dalam proses itu, kamu tak kehilangan dirimu. Kamu justru menemukan siapa dirimu sebenarnya. Bab ini bukan sekadar ajakan untuk melihat ke belakang, tapi untuk memahami bahwa apapun yang hilang tak benar-benar hilang jika kamu bisa mengambil maknanya. Bahwa dalam reruntuhan, dalam sepi, dalam pecahan mimpi dan kenangan yang pudar, selalu ada benih kebangkitan baru.
Jejak yang hilang bukan kegagalan, tapi misteri yang mengundangmu untuk menjelajah lebih dalam. Dan siapa tahu, dalam pencarian itu, kamu tidak hanya menemukan kembali arah, tapi menemukan kembali dirimu sendiri. Versi yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih merdeka. Bab 5. Penemuan dalam api penderitaan. Tidak ada yang suka menderita. Kita semua, secara naluriah, ingin menghindar dari rasa sakit. Tapi lucunya, justru dalam penderitaanlah terkadang kita bertemu dengan versi diri yang paling jujur. Seolah-olah semesta punya cara aneh, tapi bijak untuk membuat kita tumbuh. Dengan membakar lapisan-lapisan palsu, agar esensi sejati bisa muncul dari abu. Bab ini bukan untuk memuliakan rasa sakit, tapi untuk mengajak kita melihatnya dengan mata yang berbeda, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pintu. Dan ketika kamu berani melewatinya, kamu mungkin akan menemukan harta karun yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Penderitaan itu seperti buah yang masih mentah, rasanya pahit, keras, dan sering membuat kita ingin membuangnya. Tapi kalau kamu tahu cara mengolahnya, kamu bisa menemukan manis yang tersembunyi di balik getirnya. Kita seringkali terlalu cepat ingin sembuh. Ingin segera lari dari perasaan tidak nyaman. Tapi justru di sanalah letak pembelajaran terbesar. Ketika kamu berani tinggal sejenak di ruang gelap itu, kamu mulai menemukan makna. Kamu mulai melihat bahwa luka mengajarkan empati, bahwa kecewa melatih ketabahan, bahwa kehilangan membuka ruang untuk penerimaan. Mengubah kepahitan menjadi madu bukan berarti pura-pura kuat, tapi menerima rasa pahit itu dengan jujur, lalu perlahan menyulingnya menjadi hikmah yang bisa menguatkan orang lain. Pernahkah kamu berada di titik paling gelap, lalu justru merasa lebih hidup dari sebelumnya? Seperti lilin yang baru terlihat terang saat ruangan benar-benar gelap, begitulah jiwamu. Kegelapan bukan hanya tentang penderitaan, tapi juga tentang keheningan yang membuat cahaya batinmu lebih terlihat jelas. Banyak orang menemukan jati dirinya bukan saat semuanya berjalan lancar, tapi justru ketika semuanya hancur. Saat harapan pupus, saat pegangan hilang, saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan, disitulah muncul suara kecil dari dalam yang berkata, "Aku masih di sini." Dan suara itulah yang selama ini tersembunyi oleh kebisingan dunia luar. Kegelapan tak perlu ditakuti. Ia hanya datang untuk menunjukkan cahaya yang selama ini tidak kamu sadari. Penderitaan memaksa kita berhenti, dan dalam keheningan paksa itu, kita dihadapkan pada satu hal yang selama ini kita hindari, diri sendiri. Melihat ke dalam itu tidak mudah. Kadang kamu akan bertemu sisi dirimu yang kamu benci, rasa marah yang kamu pendam, luka yang kamu tutupi, kebohongan yang kamu ulangi, agar bisa merasa baik-baik saja. Tapi justru disitulah keberanian diuji. Bukan dalam mendaki gunung atau melawan badai, tapi dalam duduk diam dan berani berkata, "Aku sedang tidak baik, tapi aku siap mendengarkan diriku." Melihat ke dalam bukan berarti menyalahkan diri. Ini tentang mengakui bahwa kamu manusia yang bisa salah, bisa rapuh, dan itu tidak membuatmu gagal. Justru itu membuatmu utuh. Kalau para alkemis zaman dulu mencoba mengubah logam menjadi emas, jiwa manusia punya alkimia versi sendiri. Mengubah luka menjadi kekuatan, mengubah trauma menjadi keteguhan, dan mengubah kehilangan menjadi kebijaksanaan. Ini bukan proses cepat. Kadang butuh waktu yang tidak sebentar, dan tidak semua orang bisa melihat hasilnya dari luar. Tapi jika kamu terus setia pada proses itu, kamu akan mulai merasakan keajaiban kecil. Kamu jadi lebih lembut, lebih kuat, lebih mampu mencintai tanpa syarat. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang kamu lewati sendirian, setiap doa yang kamu bisikkan dengan putus asa, semuanya sedang mengukir lapisan jiwa yang lebih dalam. Dan suatu hari, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Ternyata aku sedang dibentuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan." Kebangkitan sejati tidak selalu dramatis. Kadang ia hadir dalam hal-hal kecil, seperti senyum yang akhirnya bisa muncul lagi, langkah kecil yang kamu ambil meski masih gemetar, atau keberanian untuk mencintai lagi setelah hancur. Lahir kembali bukan tentang jadi orang baru, tapi tentang kembali pada dirimu yang paling murni,
yang sempat terkubur oleh ekspektasi, rasa takut, dan suara orang lain. Dan untuk sampai ke sana, kamu harus rela hancur. Rela kehilangan versi lama dari dirimu. Rela membiarkan hidup membongkar segalanya, agar yang tersisa adalah inti yang benar-benar asli. Dari reruntuhan itulah kamu bisa membangun kembali. Bukan sekadar rumah yang tampak dari luar, tapi tempat perlindungan sejati di dalam dirimu sendiri. Rumah yang tidak lagi dibangun dari harapan orang lain, tapi dari keberanian untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Penderitaan bukanlah akhir. Ia adalah medan transformasi. Seperti api yang membakar kotoran dan meninggalkan emas. Seperti malam yang paling pekat sebelum fajar. Mungkin sekarang kamu sedang berada di tengah nyala api itu. Mungkin kamu belum tahu kemana arahmu. Tapi percayalah, sesuatu sedang dibentuk. Sesuatu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih indah sedang menunggumu di ujung lorong ini. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berterima kasih pada semua luka itu. Bukan karena mereka menyenangkan, tapi karena mereka membawamu pulang ke rumah yang sesungguhnya, dirimu sendiri. Bab 6. Menari dengan semesta. Pernahkah kamu merasa, di tengah sunyinya malam dan luasnya langit, bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang berbicara kepadamu? Bukan lewat kata-kata, tapi lewat getaran yang halus. Seolah semesta sedang mengajakmu berdansa, bukan dalam langkah yang kau hafal, tapi dalam irama yang hanya bisa kamu rasakan dari dalam dada. Bab ini bukan sekadar tentang bintang dan galaksi. Ini tentang bagaimana jiwa manusia, sekecil dan serapuh apapun tampaknya, ternyata mampu beresonansi dengan denyut kosmos. Tentang bagaimana setiap tarikan napasmu adalah bagian dari simfoni besar yang tak terlihat. Dan tentang bagaimana, dalam kreativitas, pencarian makna, dan mimpi, kita semua sedang menari bersama sesuatu yang tak terbatas. Hidup ini bukan kebetulan. Kamu bukan sekadar hadir karena angka statistik atau hasil logika biologi. Ada denyut halus yang menyambungmu dengan segala sesuatu. Angin yang berbisik, daun yang gugur, ombak yang datang dan pergi. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar tujuan besar, sampai lupa bahwa kehadiran kita sendiri sudah merupakan bagian dari tarian kosmik itu. Kamu tidak harus menjadi hebat untuk berarti. Bahkan diammu pun adalah bagian dari harmoni yang lebih luas. Kamu adalah nada dalam lagu besar kehidupan. Dan ketika kamu mulai sadar akan ini, kamu tidak lagi merasa sendiri. Cobalah berjalan pelan di pagi hari, lihat langit, dengarkan suara alam. Disitulah kamu mulai merasa, semesta tidak pernah menjauh. Ia selalu ada, menunggu kamu kembali peka. Kreativitas bukan hanya milik seniman. Setiap manusia pada dasarnya kreatif, karena kita semua diberi kemampuan untuk mencipta. Mencipta solusi, mencipta harapan, mencipta versi baru dari diri sendiri. Dan menariknya, kreativitas adalah bahasa yang bisa dimengerti semesta. Ketika kamu menulis dari hati, menggambar dari luka, menari dari kegembiraan, atau bahkan memasak dari cinta, kamu sedang berbicara kepada sesuatu yang lebih luas dari yang bisa dijelaskan. Semesta tidak selalu menjawab dengan kata-kata, tapi ia merespons dalam bentuk perasaan damai, keajaiban kecil, atau bahkan kebetulan yang terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan. Dalam kreativitas, kamu bukan hanya mengekspresikan diri, kamu sedang menyelaraskan frekuensimu dengan irama kosmos. Dari dulu manusia selalu bertanya, kenapa aku di sini? Untuk apa semua ini? Pertanyaan itu mungkin tak pernah sepenuhnya terjawab, tapi justru karena itulah kita terus bergerak, terus mencari, terus tumbuh. Pencarian makna adalah api yang membuat kita hidup. Ia memberi kedalaman pada rutinitas, memberi warna pada luka, dan memberi arah pada langkah. Dan kadang, pencarian itu sendiri adalah jawabannya. Mungkin kita memang tidak akan pernah tahu secara pasti mengapa kita dilahirkan di waktu dan tempat tertentu. Tapi saat kamu membantu orang lain, mencintai dengan tulus, atau menulis sesuatu yang menginspirasi jiwa lain, di sanalah, sejenak, kamu merasa, mungkin inilah artinya hidupku. Dan itu cukup, bahkan sangat cukup. Segala sesuatu di dunia ini berubah. Tubuh menua, kenangan memudar, dunia terus bergerak. Tapi ada bagian dari diri kita yang tak terjamah waktu. Bagian itu tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan sebagai kesadaran yang selalu ada, bahkan ketika segalanya runtuh.
Bagian abadi itu muncul ketika kamu benar-benar hadir, saat kamu duduk diam dan merasakan dirimu sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika kamu tidak lagi didefinisikan oleh status, pekerjaan, atau penilaian orang. Ketika kamu tahu, aku tetap ada, bahkan saat semuanya berubah. Mengenal bagian abadi dari dirimu bukan berarti mengabaikan dunia. Justru dari situlah kamu bisa hadir sepenuhnya dalam dunia ini, tanpa takut kehilangan, tanpa terikat ilusi. Karena kamu tahu, kamu tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber kehidupan itu sendiri. Mimpi bukan sekadar bunga tidur, ia adalah jembatan antara kemungkinan dan kenyataan. Dan ketika kamu mulai percaya bahwa mimpi bisa menjadi nyata, kamu sedang membuka ruang di mana semesta bisa bekerja bersamamu. Banyak hal besar di dunia ini lahir dari mimpi yang dianggap tidak realistis. Pesawat, internet, lukisan indah, puisi-puisi yang mengguncang hati, semuanya dimulai dari seseorang yang cukup gila untuk percaya pada imajinasinya. Mimpi adalah isyarat dari jiwamu, bahwa ada potensi di dalam dirimu yang belum terwujud. Dan ketika kamu mulai mengambil langkah kecil menuju mimpi itu, semesta pun ikut bergerak. Terkadang dalam bentuk bantuan tak terduga, terkadang dalam bentuk ujian yang menguatkan. Dan suatu hari, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari, ternyata kamu tidak hanya sedang berjalan menuju mimpimu, tapi sedang menari bersama semesta untuk mewujudkannya. Menari dengan kosmos bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan kesadaran bahwa kamu bukan sendirian. Bahwa setiap langkah, setiap ciptaan, setiap doa, semuanya adalah bagian dari simfoni besar yang sedang dimainkan. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya, tidak perlu selalu kuat. Cukup hadir, cukup terbuka, cukup jujur. Biarkan semesta menuntunmu lewat isyarat-isyarat halus. Biarkan hidup menjadi tarian, bukan perlombaan. Dan ketika kamu mulai hidup seperti itu, kamu akan merasakan sesuatu yang sangat sederhana, tapi mendalam, damai. Karena kamu tidak lagi melawan arus. Kamu sedang mengalir bersamanya, menari di antara bintang-bintang, dalam tarian abadi bernama kehidupan. Bab 7. Di tepian kemungkinan baru. Ada momen dalam hidup ketika kita berdiri di antara dua dunia. Yang lama sudah tak lagi menggenggam kita, dan yang baru belum sepenuhnya memperlihatkan diri. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang yang tak diketahui dalam, lebar, atau apa yang ada di bawahnya. Namun, dari sanalah segalanya bisa berubah. Di sanalah kemungkinan baru berbisik, menantang kita untuk melangkah, bahkan saat kita belum tahu akan kemana kaki ini dibawa. Kita diajarkan sejak kecil bahwa hidup perlu rencana, perlu tujuan yang jelas, perlu peta. Tapi kenyataan sering berkata lain. Ada saat-saat di mana peta itu hilang, atau justru tidak pernah ada sejak awal. Dan anehnya, di sanalah letak kebebasan sejati, saat kita melangkah bukan karena tahu, tapi karena percaya. Melangkah tanpa peta bukan berarti tersesat. Itu berarti kamu mulai mempercayai instingmu, membiarkan keheningan membimbing, dan memberi ruang bagi semesta untuk menunjukkan jalan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Kadang jalan terbaik bukan yang sudah diterangi, tapi yang masih gelap dan sunyi. Karena disitulah kita belajar menyalakan cahaya dari dalam. Ketakutan bukan musuh, ia adalah mekanisme bertahan hidup. Tapi jika terlalu memeluknya, kita bisa mati sebelum waktunya. Bukan secara fisik, tapi dalam semangat, dalam harapan, dalam keberanian untuk mencoba hal baru. Kita takut pada yang tak dikenal karena otak kita mencintai prediksi. Ia lebih memilih kepastian yang menyakitkan daripada kemungkinan yang membebaskan. Tapi apa artinya hidup jika kita hanya berjalan di jalur yang sudah ditentukan orang lain? Yang tak dikenal bukan ancaman, tapi ruang tak terbatas tempat keajaiban bisa tumbuh. Justru karena belum pasti, hidup ini bisa berubah. Justru karena kita belum tahu, maka segalanya masih mungkin. Ketika kamu mengakui ketakutanmu tanpa tunduk padanya, kamu mulai mengambil alih kemudi hidupmu. Keraguan itu manusiawi. Bahkan para jenius pun pernah meragukan diri mereka sendiri. Yang membedakan bukan ada atau tidaknya keraguan, tapi bagaimana kita meresponsnya. Kamu bisa membiarkan keraguan melumpuhkanmu, atau menjadikannya bahan bakar untuk mencari lebih dalam,
bertanya lebih jujur, dan bergerak lebih berani. Keraguan yang dihadapi dengan keberanian bisa berubah menjadi kekuatan intuisi. Ia bisa menjadi pengingat bahwa kamu peduli, bahwa kamu ingin melangkah dengan kesadaran, bukan ego. Jadi lain kali kamu merasa ragu, jangan buru-buru menyingkirkannya. Ajak ia duduk, dengarkan. Lalu katakan dengan lembut, "Aku mendengarmu, tapi aku tetap akan melangkah." Di tepian kemungkinan baru, ada satu hal yang sering muncul, bayangan masa lalu. Kenangan akan kegagalan, trauma, atau bahkan harapan yang belum terwujud bisa mendadak muncul, seolah menahanmu agar tak maju. Tapi ingatlah, masa lalu bukan penjara. Ia adalah guru. Dan masa depan bukan beban. Ia adalah kanvas. Ketika kamu berada di titik peralihan, kamu sebenarnya sedang berdialog dengan dua dimensi waktu. Apa yang sudah terjadi dan apa yang bisa terjadi. Momen ini sangat sakral, karena hanya disinilah kamu bisa memilih apakah ingin membawa beban lama ke babak baru, atau ingin melepasnya dan menciptakan makna baru. Lepaskan yang tak lagi perlu. Ambil pelajaran, bukan luka, karena masa depan tidak menuntut kamu menjadi sempurna, hanya menjadi hadir dan mau percaya kembali. Sering kita berpikir bahwa makna ada di tujuan. Tapi hidup terus membuktikan bahwa makna justru ditemukan di perjalanan itu sendiri. Dalam langkah yang gemetar, dalam tawa yang muncul setelah tangis, dalam detik-detik hening saat kita ragu namun tetap maju. Perjalananlah yang membentuk jiwa. Ia mengajarkan sabar lewat penantian, keberanian lewat kegagalan, dan syukur lewat kesederhanaan. Dan semakin kita berjalan, semakin kita sadar bahwa arti sejati bukan tentang mencapai sesuatu, tapi tentang menjadi sesuatu, menjadi lebih jujur, lebih terbuka, lebih hidup. Di tepian kemungkinan baru, kamu tidak harus tahu semua jawabannya. Cukup bawa hatimu yang tulus, keberanian untuk mencoba, dan keinginan untuk terus belajar. Semesta akan mengisi sisanya. Bab ini bukan tentang akhir, ini tentang awal yang tersembunyi di balik keheningan. Tentang keputusan kecil yang kamu ambil hari ini, yang mungkin mengubah arah seluruh hidupmu besok. Tentang keberanian untuk berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku siap." Jadi, jika kamu merasa sedang berada di ujung, jangan takut. Mungkin itu bukan akhir, tapi tepi. Dan dari tepi inilah, dunia baru menantimu untuk melangkah. Mungkin dengan gemetar, mungkin dengan air mata, tapi tetap dengan harapan. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa jauh kamu bisa melihat ke depan, tapi seberapa dalam kamu bisa merasakan sekarang. Dan sekarang, kamu sudah siap menari lagi dengan kemungkinan. Bab 8. Mimpi yang tak pernah padam. Pernahkah kamu duduk diam, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dari masa lalu, sebuah mimpi yang dulu membuat matamu berbinar, namun entah sejak kapan mulai terkubur oleh realita. Mimpi itu tak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu waktunya. Dan mungkin, bab ini adalah panggilan lembut agar kamu menggali kembali apa yang pernah kamu percayai sepenuh hati. Mimpi-mimpi besar tak selalu mati dengan teriakan. Banyak dari mereka terkubur dalam diam, oleh tugas-tugas harian, oleh rutinitas, oleh suara-suara yang meragukan. Mereka terkubur bukan karena lemah, tapi karena kita terlalu sibuk bertahan. Tapi seperti benih yang tertanam, mimpi juga punya akar. Ia tidak hilang, hanya menyatu dengan tanah, menunggu kamu datang menggali, menyapanya kembali, dan berkata, "Aku belum lupa." Menggali mimpi bukan tindakan kekanak-kanakan. Justru itu adalah keberanian spiritual, keputusan untuk tidak hidup setengah hati. Kamu mungkin butuh cangkul kesabaran, ember keberanian, dan waktu yang tenang. Tapi saat mimpi itu muncul kembali ke permukaan, kamu akan tahu, kamu belum terlambat. Kamu baru saja siap. Segala hal besar yang kamu lihat hari ini, pesawat, internet, novel favorit, bahkan gerakan sosial, semua bermula dari imajinasi seseorang. Imajinasi bukan sekadar angan-angan kosong. Ia adalah prototipe dari masa depan. Ia adalah bentuk awal dari kenyataan yang belum sempat diciptakan. Ketika kamu berani membayangkan sesuatu yang belum ada, kamu sedang menulis skrip awal takdirmu. Imajinasi adalah bahasa jiwa, dan ketika jiwa mulai bicara, semesta pun mendengarkan.
Ada kalanya kamu merasa ide-idemu terlalu liar, terlalu tinggi, terlalu tidak realistis. Tapi dunia tidak butuh lebih banyak realita yang membosankan. Dunia butuh lebih banyak jiwa yang berani menghidupkan keajaiban, yang memeluk imajinasi mereka dan mengubahnya menjadi langkah nyata. Pertanyaan yang menusuk, bukan? Mengapa kita berhenti? Mungkin karena pernah gagal, mungkin karena orang-orang tertawa saat kita bercerita tentang impian, mungkin karena dunia terasa terlalu keras untuk harapan yang lembut. Kita berhenti bukan karena tidak punya impian lagi, tapi karena kita terlalu sering mengira bahwa impian hanya untuk mereka yang punya privilege, bakat khusus, atau modal besar. Padahal, impian yang paling murni tidak butuh izin, ia hanya butuh ruang di dalam hatimu. Kadang kita berpikir bahwa dewasa itu artinya berhenti bermimpi. Tapi yang benar, dewasa adalah tahu bahwa mimpi butuh usaha, butuh jatuh bangun, namun tetap memilih untuk bermimpi. Api itu tidak padam. Ia mungkin hanya menjadi bara kecil di bawah tumpukan debu kecewa. Tapi bara itu masih ada, dan bara kecil bisa membakar hutan jika kamu tahu cara meniupnya. Untuk menemukannya kembali, kamu tidak perlu pergi jauh. Cukup duduk tenang, tanya pada dirimu. Apa hal yang membuatku lupa waktu? Apa yang membuatku hidup kembali saat hanya memikirkannya? Jawabanmu di sanalah. Api itu bisa berupa menulis, menggambar, berbicara, membantu, menyelam, mendaki, atau mencipta. Tak peduli bentuknya, yang penting adalah kehadiran perasaan. Aku merasa hidup saat melakukannya. Dan saat kamu menemukan kembali api itu, jangan biarkan dunia memadamkannya. Jaga ia seperti kamu menjaga nafas terakhir harapan, karena dari sanalah jalanmu terbuka. Mimpi bukan sekadar keinginan, ia adalah jembatan antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang sepenuhnya berkembang. Antara realita hari ini dan takdir yang menunggu di kejauhan. Setiap langkah kecil menuju mimpi adalah langkah besar menuju pemenuhan jiwa. Kamu bukan hanya sedang mencapai sesuatu, kamu sedang mengingat siapa dirimu sebenarnya. Dan kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana juga sedang mencari jembatan itu. Tapi yang membedakanmu adalah keberanian untuk berjalan, bahkan ketika jembatan itu masih samar. Karena percaya pada mimpi bukan berarti kamu tahu pasti akan berhasil. Tapi kamu tahu pasti bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani tanpa semangat, tanpa makna, tanpa arah yang kamu pilih sendiri. Bab ini bukan ajakan untuk bermimpi kosong. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Untuk memeluk kembali hasrat-hasrat lama yang pernah membuatmu bahagia dan memberi mereka ruang untuk tumbuh di tanah yang lebih matang. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa jauh kamu bertahan, tapi tentang seberapa berani kamu mengejar apa yang membuat jiwamu menyala. Dan jika kamu masih menyimpan mimpi yang tak pernah padam, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan dari semesta. Undangan untuk menjadi dirimu yang paling otentik. Jadi, apakah kamu siap menjawabnya? Bab 9, Labirin keajaiban yang tak terucap. Kadang hidup terasa seperti labirin yang dibangun tanpa peta. Jalan bercabang, arah memusingkan, dan seringkali kita merasa berputar-putar di tempat yang sama. Namun, bagaimana jika semua kebingungan itu bukan kesalahan arah, melainkan bagian dari keajaiban yang belum bisa kita mengerti? Bagaimana jika tersesat adalah cara semesta menyuruh kita melambat, agar bisa melihat keajaiban yang tak bisa diungkapkan dengan kata? Kebingungan seringkali dianggap musuh dalam perjalanan hidup. Kita ingin kepastian, arah, kejelasan. Tapi coba sesekali berhenti dan rasakan, ada sesuatu yang hidup dalam kekacauan itu. Sebuah percikan kecil yang memaksa kita untuk lebih sadar, lebih jujur, dan lebih hadir. Saat kita bingung, kita berhenti menjadi autopilot. Kita mulai bertanya, kita mulai mencari, dan dari sanalah keindahan muncul. Bukan dari jawaban yang cepat, tapi dari proses pencarian yang perlahan. Seperti lukisan impresionis, gambaran besar tak bisa dilihat dari dekat. Kita butuh mundur sedikit, lihat dengan hati, bukan hanya dengan kepala. Karena dalam kebingungan, kita justru belajar mendengarkan. Dunia luar mungkin riuh, tapi suara hati jadi lebih keras. Mungkin itulah mengapa kebingungan bukan akhir, melainkan pintu. Tak ada yang lebih membuat panik daripada jalan buntu. Rasanya seperti semua usaha sia-sia.
Tapi lucunya, di sanalah seringkali awal baru dimulai. Karena saat semua pintu tertutup, kita akhirnya mulai melihat jendela yang selama ini luput dari perhatian. Jalan buntu memaksa kita berhenti, dan dalam keheningan itu, muncul perspektif baru. Mungkin kita selama ini mengejar hal yang bukan untuk kita. Atau mungkin kita perlu mengganti cara, bukan tujuannya. Kadang jalan buntu bukan rintangan, tapi pelurus arah. Ia memanggil kita untuk melihat lebih dalam. Apakah yang kita cari benar-benar selaras dengan suara terdalam kita? Karena awal baru tidak selalu datang dengan fanfare atau pelangi. Kadang, ia muncul dalam bentuk keputusasaan yang tiba-tiba berubah menjadi kejelasan. Tersesat membuat kita merasa lemah, bodoh, tidak terkendali. Tapi mari jujur, apa sih yang sebenarnya kita takutkan? Apakah kita takut pada tempat asing, atau takut pada versi diri kita yang harus tumbuh untuk bisa bertahan? Rasa takut muncul karena kita dilatih sejak kecil untuk selalu tahu. Padahal bagian paling indah dari hidup justru muncul saat kita tidak tahu. Saat semua terbuka, saat kita mau mencoba, bertanya, tersandung, dan akhirnya tumbuh. Tersesat mengajarkan kita untuk berserah, untuk berhenti mengontrol segalanya, dan membiarkan intuisi memimpin. Dan siapa tahu, dalam ketersesatan itu, kita justru menemukan versi diri yang tak pernah kita sangka ada. Labirin seringkali membuat kita merasa terjebak. Tapi bukankah hidup memang seperti itu? Penuh belokan, kejutan, dan jalan yang kembali ke titik awal. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang bisa ditemukan, diri sendiri. Setiap belokan yang membingungkan, setiap jalan yang salah adalah cermin. Ia menunjukkan siapa kita saat panik, saat kecewa, saat kehilangan arah. Dan dari situ, perlahan kita kenal siapa yang sebenarnya berjalan di dalam labirin ini. Bukan topeng, bukan peran sosial, tapi inti jiwa yang sabar menunggu ditemukan. Menemukan diri bukan soal duduk diam, lalu tercerahkan, tapi soal berjalan, gagal, tersesat, lalu tetap memilih untuk terus melangkah. Dalam labirin kehidupan, kita seringkali terobsesi dengan keluar atau mencapai akhir. Tapi bagaimana jika setiap langkah sebenarnya sudah cukup? Bagaimana jika perjalanan itu sendiri adalah tujuan? Setiap langkah membawa pelajaran, setiap belokan memberi wawasan. Setiap kebingungan adalah bentuk lain dari keajaiban. Dan saat kita mulai melihat perjalanan seperti itu, tekanan untuk harus cepat sampai berubah menjadi rasa syukur karena aku masih bisa melangkah. Karena kenyataannya, tidak ada tempat akhir yang sempurna. Hidup bukan garis lurus menuju satu titik. Ia adalah tarian. Kadang maju, kadang mundur, kadang melingkar. Dan tarian itu hanya bisa dinikmati jika kita hadir di setiap gerakannya. Bab ini adalah undangan untuk memeluk ketidakpastian. Untuk tidak lagi melihat kebingungan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Untuk tidak mengutuk jalan buntu, tapi menjadikannya jeda suci. Untuk tidak takut tersesat, karena siapa tahu, jalan pintas menuju takdirmu tersembunyi di balik tikungan yang membingungkan. Dan pada akhirnya, mungkin bukan tempat tujuan yang kita cari, tapi pengalaman hidup yang penuh warna, kejutan, dan keajaiban yang tak terucap. Jadi, nikmatilah labirin itu. Karena kamu tidak sendirian, dan setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari peta rahasia yang sedang membentuk dirimu menjadi versi yang paling utuh. Bab 10 di Taman Transendensi. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali lupa untuk berhenti dan merenung, untuk merasakan kedalaman yang ada di balik kehidupan sehari-hari. Kita dikelilingi oleh suara, gambar, dan pemikiran yang terus mengalir. Tetapi di tengah semua itu, ada taman tersembunyi yang hanya bisa ditemukan dalam hening. Taman ini adalah tempat transendensi, tempat kita bisa merasa menyatu dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Di sini, kita bukan sekadar manusia, tetapi bagian dari aliran semesta yang abadi dan tak terukur. Bab ini mengajak kita untuk memasuki taman itu, mengeksplorasi makna transendensi, dan menemukan kedamaian yang datang dengan mengenali koneksi kita dengan alam semesta. Kita hidup di dunia yang terbatas oleh waktu, di mana segala sesuatu datang dan pergi. Namun, ada sebuah kesadaran yang dapat kita temui yang melampaui batasan-batasan ini. Sebuah kesadaran yang tidak mengenal awal atau akhir,
keabadian. Taman transendensi adalah tempat kita menemukan diri kita dalam bentuk yang lebih tinggi, di mana ego kita tidak lagi mendominasi dan kita hanyut dalam kesatuan dengan semesta. Pernahkah kamu merasa seolah-olah waktu berhenti? Saat itu, kamu merasa seolah-olah dirimu mengalir dengan aliran kosmos, di luar batasan fisik yang biasanya kita alami. Momen-momen seperti itu adalah sekilas pengingat bahwa kita lebih dari sekadar tubuh ini, lebih dari sekadar pikiran yang berkelana. Menyatu dengan keabadian bukan berarti kita mengabaikan dunia fisik, melainkan kita mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang tidak terikat oleh waktu atau ruang, dan kita dapat mengakses kedamaian itu kapan saja di dalam diri kita sendiri. Seni adalah bahasa yang melampaui kata-kata. Ia berbicara langsung kepada jiwa, menghubungkan kita dengan dimensi yang lebih dalam. Dalam setiap goresan kuas, dalam setiap tarikan nada, seni mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat. Dan ketika seni dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan hati yang terbuka, itu menjadi doa, sebuah medium untuk berkomunikasi dengan yang ilahi. Apakah kamu pernah merasa seperti sedang berdoa saat menciptakan sesuatu yang indah? Entah itu lukisan, musik, atau bahkan sebuah tulisan, seni mengundang kita untuk memasuki ruang di luar diri kita, tempat kita bisa merasakan kehadiran yang lebih besar. Dalam proses kreatif, kita membiarkan diri kita terhubung dengan sumber ilahi yang mengalir melalui kita. Seni, ketika disampaikan dengan tulus, adalah bentuk pengabdian. Itu bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang indah untuk dunia luar, tetapi juga tentang mewujudkan kebenaran dalam diri kita sendiri. Saat kita menciptakan, kita mengundang Tuhan, alam semesta, atau apapun yang kita anggap sebagai kekuatan yang lebih tinggi untuk hadir dalam karya kita. Setiap manusia memiliki kerinduan yang tak terucapkan, kerinduan untuk kembali ke tempat yang lebih murni, lebih penuh cahaya, lebih damai. Kita mencari arti dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, tetapi di dalam diri kita ada rasa kosong yang hanya bisa diisi dengan yang ilahi. Kita merindukan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, entah itu Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang lebih tinggi. Kerinduan ini adalah panggilan jiwa, dorongan untuk kembali ke asal-usul kita. Sejak lahir, kita terhubung dengan dunia fisik, tetapi jauh di dalam hati kita, ada bagian yang merindukan kedamaian yang tak terungkapkan. Mungkin kita tidak selalu tahu apa yang kita cari, tetapi kita merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencapaian duniawi. Kerinduan ini menggerakkan kita untuk mencari, untuk bertanya, dan untuk merenung. Itu adalah suara hati yang tak pernah bisa benar-benar dipadamkan. Dan dalam pencarian ini, kita menemukan bukan hanya jawaban, tetapi juga pengalaman yang menghubungkan kita dengan yang ilahi. Kehidupan modern seringkali membuat kita terjebak dalam kebisingan. Ponsel bergetar, alarm berbunyi, dan dunia di luar terus bergerak dengan cepat. Namun, dalam keheningan, kita menemukan ruang untuk mendengar suara hati kita. Diam bukanlah kekosongan, tetapi ruang yang kaya akan makna. Dalam diam, kita bisa menemukan jawaban yang selama ini kita cari, jawaban yang tidak bisa ditemukan di luar diri kita, tetapi dalam keheningan jiwa kita sendiri. Ada sebuah kebijaksanaan yang hanya bisa ditemukan ketika kita berhenti dan mendengarkan. Ketika kita membiarkan pikiran kita berhenti berlarian, kita memberi ruang bagi kejelasan untuk muncul. Dalam diam, kita tidak mencari jawaban, tetapi kita membiarkan jawaban itu datang dengan sendirinya. Kita merasakan kedamaian yang berasal dari mengetahui bahwa tidak semua harus dipecahkan, bahwa terkadang, hanya dengan menerima, kita menemukan jawaban yang lebih dalam. Keheningan adalah jalan untuk menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Dan dari kedamaian ini, kita mendapatkan wawasan yang membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sejati. Transendensi adalah titik di mana kita melampaui diri kita yang terbatas, menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ini adalah proses yang tidak hanya membawa kita lebih dekat kepada yang ilahi, tetapi juga membuka mata kita terhadap keindahan dan keterhubungan yang ada di seluruh alam semesta. Kita sering berpikir tentang transendensi sebagai suatu pengalaman spiritual yang jarang atau luar biasa.
Tetapi sebenarnya, itu adalah sesuatu yang bisa kita alami setiap hari. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang tak terhingga, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap detil, setiap momen, menjadi sarana untuk merasakan keajaiban yang lebih besar. Transendensi mengajarkan kita untuk melihat diri kita bukan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang tak terputus. Dalam kesadaran ini, kita belajar bahwa kita bukan hanya manusia yang hidup di dunia ini, tetapi juga bagian dari kosmos yang lebih besar, yang tak terukur dan penuh misteri. Bab ini adalah perjalanan menuju kedamaian yang lebih dalam, menyatu dengan keabadian, merasakan seni sebagai doa, dan menemukan jawaban dalam diam, membawa kita lebih dekat kepada transendensi. Dalam taman transendensi, kita tidak hanya menemukan diri kita, tetapi juga menemukan koneksi dengan seluruh alam semesta. Dan dalam setiap langkah perjalanan ini, kita belajar bahwa kedamaian sejati tidak datang dari pencapaian, tetapi dari pemahaman bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kesimpulan: sebagaimana percikan api yang membakar dalam kegelapan malam, kehidupan kita pun penuh dengan momen-momen kecil yang memicu perubahan besar. Percikan batin, mengubah rintangan menuju cahaya, adalah perjalanan, sebuah kisah tentang bagaimana kita bisa menemukan cahaya dalam segala tantangan yang datang menghampiri. Dalam setiap bab, kita telah melangkah bersama, menggali lapisan-lapisan diri kita yang tersembunyi, merenung dalam kesunyian yang membawa pencerahan, dan menemukan keindahan dalam kebingungan hidup. Mungkin perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi disinilah letak keindahan sejati, pada setiap perjuangan, pada setiap keputusan untuk bangkit, pada setiap pelajaran yang kita ambil dari kegagalan. Dalam setiap langkah, kita belajar bahwa hidup bukan tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang menikmati perjalanan yang membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Cahaya yang kita cari tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi justru seringkali hadir dalam bentuk yang paling tak terduga, dari ruang-ruang yang tak pernah kita kira akan menjadi sumber kekuatan. Saat kita mulai melihat dunia ini dengan mata yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa setiap percikan batin, setiap rintangan yang kita hadapi, adalah bagian dari karya agung yang lebih besar yang sedang terbentuk. Kita tidak hanya sekadar melewati hidup, kita membentuknya, menciptakan keajaiban-keajaiban kecil di sepanjang jalan. Pada akhirnya, hidup ini bukanlah tentang berlari ke depan, tetapi tentang mengundang kehadiran kita dalam setiap momen dan merayakan perjalanan batin yang tak terhingga. Biarkan setiap langkahmu membawa cahaya, dan setiap rintangan yang muncul menjadi bahan bakar untuk terus bersinar. Karena seperti api yang tak pernah padam, semangat kita untuk tumbuh dan bertransformasi akan selalu menemukan jalannya menuju takdir yang lebih cerah. Jadi, biarkan percikan batinmu bersinar, menjadi api yang menerangi jalan bagi dirimu dan orang lain, dan teruslah berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju cahaya yang tak pernah padam.